Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Keunggulan Lokal. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang kami lakukan tentang sumber daya manusia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Faris Akbar dari kelompok 5 dan saya bersama 6 rekan saya. Yaitu di sini ada, boleh? Nabila Antarodin Furkoni, Resti Sri Andrianti, Amelia, Hasan Arbaitur Rahma, Ilham Muhammad, Putri Aprilia Nuralina. Baik, kita langsung mulai saja ke pematerian yang pertama, yaitu oleh Nabila Antarodin Furkoni. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dalam pengelolaan ikan menjadi makanan di wisata pemancingan rekreasi Kecamatan Bantarsari, Kota Tasikmalaya. Ini melanjutkan observasi yang kemarin ya di Bungur Bantarsari, Kota Tasikmalaya. Nah, pengelolaan ikan menjadi makanan di kolam pemancingan ikan Kecamatan Bantarsari, Kota Tasikmalaya melibatkan proses kompleks yang sangat bergantung pada sumber daya manusia. Pada tahap awal, perencanaan budidaya sangat penting, di mana pengelolaan harus memahami spesies ikan yang diminati seperti nila dan lele. Nah, para pekerja yang terlatih bertugas mengatur siklus pemeliharaan, memastikan ikan tumbuh sehat melalui pemberian pakan yang tepat dan pemantauan kesehatan. Kualitas lingkungan kolam juga tergantung pada keterampilan sumber daya manusia yang harus rutin memantau kualitas air dan mengendalikan hama serta penyakit untuk meminimalkan risiko kehilangan hasil tangkapan. Nah, di sini sumber dayanya itu bisa mengelola ikan menjadi makanan. Ikannya itu seperti ikan lele ataupun nila dan sebagainya. Ini dokumentasinya. Ini kolam ikannya dan itu ikan yang telah dipancingnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya ada observasi dari Hasna Nurbaitur Rahma. Kepadanya disilakan. Baik, izin menjelaskan SDM yang ada di Wisata Mandala Bulut. Sebetulnya sumber daya manusia yang ada di Wisata Mandala Bulut itu sudah ada, cuma ide dan inovasi dari saya itu lebih dikembangkan lagi gitu. Ya, waktu itu tidak ada penjaga tiket masuk. Sebetulnya ada, cuma karena kurangnya wisatawan, jadi si tiket masuknya itu tidak ada penjaga gitu ya. Alangkah baiknya gitu jika terdapat penjaga, meskipun wisatawan juga tidak ramai gitu, agar kita tuh tahu kemana kita harus membayar dan berapa gitu, meskipun emang tidak ditarif gitu. Yang kedua yaitu kurangnya petugas kebersihan, dan waktu saya ke sana juga kurang bersih gitu, masih ada sampah-sampah. Selain itu di sana juga banyak fasilitas yang sudah mulai rapuh dan tidak layak dipakai gitu. Oleh karena itu saya merekomendasikan agar tempat dan fasilitas yang dilakukan perawatan untuk tampil lebih indah gitu, lebih layak dipakai sehingga bisa lebih menarik pengunjung gitu. Yang ketiga yaitu ada kurangnya tempat makan atau warung. Di sana juga waktu itu saya hanya ada satu warung, dan waktu itu tuh tidak buka warung tersebut tuh. Kebetulan saya juga bertemu dengan warga, katanya warung itu teh kayak gimana moodnya gitu, gimana mood penjaganya gitu. Nah, jadi jika ada pengunjung yang misalnya ingin makan-makan atau lapar gitu, jadi tidak jauh dari dari tempat yang lain gitu. Jadi kalau kita nyediain warung atau rumah makan gitu di sekitar sini. Dan yang terakhir yaitu tidak ada orang atau pihak yang mempromosikan tempat wisata. Jadi misal ada orang yang mempromosikan dan ahli yang mengelola akun media sosial, otomatis wisata ini bisa lebih menarik atau lebih ramai gitu pengunjung. Lalu
akun media sosial Mandala Bulat ini bisa dikelola oleh satu orang atau beberapa orang komunitas gitu. Lalu ketika kita mempromosikan atau ada konten kreator yang mempromosikan wisata ini, bisa lebih menarik pengunjung wisatawan yang akan mengenal wisata Mandala Bulat. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya ada observasi dari Saudari Resti, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan SDM di Wisata Alam Curug Badak. Curug Badak adalah destinasi wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia, yaitu dengan menambahkan wahana permainan seperti Flying Fox dan Rainbow Slide. Dengan adanya penambahan wahana ini akan menambah daya tarik wisata dan juga menciptakan peluang kerja untuk menjaga serta memastikan keamanan pengunjung. Selain itu, masih ada fasilitas toilet di Curug Badak yang masih belum dijaga oleh petugasnya. Nah, oleh karena itu diperlukan tambahan tenaga kerja untuk menjaga toilet dan diperlukan juga tenaga kerja untuk membuka warung makanan gitu yang menyediakan makanan berat seperti nasi dan lain sebagainya, sehingga pengunjung bisa menikmati makanan di tempat tanpa membawa bekal makanan dari rumah. Nah, dengan adanya ini mungkin bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Resti yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Lia. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan SDM di Wisata Kolam Renang Tirta Alam. Pengelolaan sumber daya manusia di kolam renang Tirta Alam ini sangat penting untuk menjamin pelayanan yang optimal dan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung serta menjaga kebersihan kolam dan fasilitas. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, kolam renang Tirta Alam dapat berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peluang pekerjaan untuk masyarakat lokal seperti menjaga wahana permainan, menjaga keamanan dan ketertiban area kolam renang, membuka kedai makanan dan minuman, dan juga menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kolam renang. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Fat Muhammad. Kepadanya disilakan. Ya baik, perkenalkan saya Lampat Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan keunggulan dari sumber daya manusia di daerah saya. Mungkin bisa dilihat di daerah saya itu banyak sekali industri paving block yang dimana di daerah saya saja itu di satu RT saja itu ada 3 industri yang sama di mana memproduksi paving block itu sendiri. Nah mungkin dari keunggulannya memang adanya industri paving block ini membuat sumber daya manusia di daerah saya itu terkelola, baik itu dari pemudanya, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, karena dari pegawai yang ada di industri ini tidak hanya diseleksi dari laki-laki saja, namun juga diseleksi dari wanita juga, dari ibu-ibunya, dan banyak juga pegawai-pegawainya itu dari kalangan ibu-ibu. Nah namun di sini ada satu kekurangan, di mana pada pemasarannya itu masih menggunakan pemasaran tradisional, jadi hanya mengandalkan mulut ke mulut. Nah mungkin inovasi dari saya mungkin untuk kedepannya mungkin nanti saya akan mensosialisasikan terkait pemasaran yang lebih menggunakan teknologi yang ada di zaman sekarang gitu, yaitu teknologi digital. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang sumber daya manusia penjualan serabi atau serabi Cirahong, Ciamis. Serabi atau serabi merupakan makanan yang terbuat dari sumber daya alam karena menggunakan bahan-bahan dari alam. Selain itu, serabi atau serabi juga termasuk sumber daya manusia juga.
yang terlibat untuk memastikan proses berjalan lancar dan menghasilkan serabi yang berkualitas. Yang termasuk sumber daya manusia yaitu pemasak peralatan dapur, terus juru masak dan waiter serta ada ownernya juga. Setiap sumber daya manusia ini memiliki peran yang paling melengkapi untuk memastikan produksi serabi berjalan dengan baik. Jadi yang terdapat sumber daya manusianya di Serabi Cirahong yaitu tadi yang telah saya sampaikan, ada owner atau pemilik yaitu Ibu Mamah. Terus ada juru masak itu suaminya Ibu Mamah, dan waitersnya juga itu dari anaknya Ibu Mamah. Selanjutnya, setiap sumber daya manusia memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk memastikan produksi serabi berjalan dengan baik, dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Potensi yang dimiliki Serabi atau Serabi Cirahong terkait sumber daya manusia dapat membantu UMKM seperti penyediaan bahan baku dan pemasak peralatan dapur. Dan juga ini juga dapat membantu warga sekitar untuk mendapat kerja karena bisa menghasilkan sebuah lowongan pekerjaan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sumber daya manusia tentang kerajinan tangan pembuatan aksesoris kalung dan gelang. Jadi di daerah Dailuhur Cilacap ada kerajinan tangan pembuat aksesoris berupa kalung dan gelang dari bahan benang dan manik-manik. Merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang melibatkan keterampilan sumber daya manusia. Peran dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan bagi pengrajin, terutama ibu-ibu rumah tangga, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang aksesoris yang menarik. Dengan adanya kerajinan tangan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penjualan produk kerajinan di daerah Cilacap. Jadi ada sekitar 50 karyawan yang setiap harinya membuat aksesoris gelang dan kalung. Jadi para pembuat aksesoris ini per orangnya dalam seminggu itu menghasilkan 100 aksesoris. Kemudian produk dikirimkan ke Yogyakarta untuk dijual dengan harga per piecesnya kisaran 50.000 sampai 80.000 rupiah. Jadi potensi pengembangan sumber daya manusia ini melalui kerajinan tangan ada peningkatkan keterampilan, inovasi produk, peningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, proses pembuatan aksesoris dari benang dan manik-manik tidak hanya akan menghasilkan produk yang menarik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya ini ada dokumentasi dan ada penayangan video tentang sumber daya manusia yang saya pilih. Cukup sekian presentasi dari saya, dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan bicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.